Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh maju. Udah nggak apa-apa, sini aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, saya suka ngingetin ke jamaah, termasuk ke diri saya. Musim susah begini, ilmu yakinnya mesti ditingkatin. Ilmu yakinnya mesti dibenerin. Musim susah begini, iman kepada Allah mesti dipelihara benar-benar. Kalau perlu, yang udah lama nggak belajar tentang iman, belajar lagi. Belajarnya bukan cuma di buku, bukan cuma di kitab, tapi turun langsung. Namanya ilmu jajal. Makin hari kebutuhan kita bukan makin sedikit, makin banyak. Jangan sampai juga salah bergantung. Begitu kita salah bergantung, nanti urusannya jadi repot. Kita punya Allah yang maha kaya. Kita punya Allah yang segala-galanya ada sama Dia. Kita punya Allah yang kita mau apa aja Dia punya. Kita punya Allah yang gak perlu lagi kita nyari orang lain. Gak perlu lagi nyari selain Allah. Ada yang gak percaya bulat-bulat, ada yang model kayak kita-kita gini, percaya sama Allah tapi masih berbagi juga, percaya juga sama yang lain. Ada yang model yang ngarep sama Allah bulat-bulat, ada yang kayak kita-kita begini, ngarep separuh-separuh. Sama Allah iye, sama tetangga iye, sama Allah iye, sama orang kaya iye, sama Allah iye, sama kantor iye. Mudah-mudahan saya pun termasuk yang belajar. Kita ngaji dulu bentaran. Ikutin, dengerin, ikutin. Insya Allah mudah-mudahan ini ayat-ayat yang paling ibu-ibu, bapak-bapak hafal insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal ya. Nah, tinggal prakteknya. Tinggal prakteknya. Kita kan sering nyebut ya, dia mau orang kaya tuh. Allah awalin tuh ayatnya dengan huwallah. Dia itu Allah. Ahad. Bukan cuman kaya, berkuasa, bukan cuman berkehendak, tapi the only one, ahad. Nggak ada lagi. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Tapi kita suka salah gantungan. Gantungin kerjaan, gantungin gaji, gantungin duit penghasilan. Anak datang ke kita, mak, kapan kita belanja nih, beli sepatu? Kita bilang nih, istri pada bilang ke suami, hanya bapak lu sono bergantung sama bapaknya. Anak lari ke bapak, bapaknya jawab lagi, ntar kalau gua gajian, bergantung sama gajinya. Padahal huwallahu ahad. Ilmu yang begini ini, ilmu yakin, saya lagi ajarin diri saya supaya jadi orang kaya sekaya-kayanya, orang merdeka semerdeka-merdekanya. Orang lain boleh punya duit, kita punya kantongnya duit. Orang lain punya duit, kita punya yang raja duit. Harusnya kalau kita emang deket, bukan cuman kenal, deket, kan beres urusan. Beres urusan. Begitu anak minta sepatu sama bapaknya, bapaknya tahu sepatu itu milik Allah.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Belum tentu kita punya duit bisa jalan ke mall, apalagi bisa beli sepatu, belum tentu. Wa ilallahi turja'ul umur. Terserah Allah mau ngasih apa enggak tuh sepatu. Sebab sepatu bukan punya yang punya toko, tapi punya Allah. Kalau emang kita punya pengetahuan standar seperti ini, hidup kita enak. Hidup kita enak. Begitu anak lapor nih sama bapaknya, "Pak, saya pengen sepatu." Ya udah lu wuduk sana, gitu. Cakep kan? Anak nanya sama kita, "Apa hubungannya wudhu sama sepatu?" Ya lu minta, abah nemenin. Allah yang punya sepatu yang kamu minta, dan Allah juga punya sepatu yang tidak kamu minta. Semua orang bisa punya sepatu sebab izin Allah. Kakinya juga semua punya Allah. Anak jawab, "Kepanjangan, Mbak." Bagi duitnya sini. Jangan begitu. Ajarin anak. Tapi sebelumnya ajarin diri kita. Bagaimana kita mau yakin kitanya nggak ngajarin diri kita, nggak bakal nular ke anak kita. Bawa minta duit, sono di lemari, anak ke lemari. Bawa minta duit, sono di lemari, anak ke lemari. Bawa minta duit, sono di lemari, laci ketiga, dibawa koran, ambil. Maka permintaan yang keempat, anak tidak lagi minta ke kita, langsung dia bebas ke lemari. Bawa minta duit, bapak lo sono. Bawa minta duit, bapak lo sono. Bawa minta duit, bapak lo sono. Yang keempat, dia nggak datang lagi ke emaknya. Kenapa? Ntar juga disuruh ke bapak. Maka ketika ibu ngajarin diri ibu, bapak ngajarin diri bapak, lalu nurun kepada anak dan ibu bapak. Minta duit, sono sholat dulu. Minta duit, sono wudu dulu. Minta duit, sono doa dulu. Minta duit, sono wudu dulu. Minta duit, sono doa dulu. Minta duit, sono wudu dulu. Besok nggak mau minta lagi, kapok. Saban minta gue suruh wudu lagi. Sholat lagi. Tapi itu yang benar. Bapaknya mati, dia tegar. Ibunya mati, dia tegar. Bapak ibu bercerai, nggak goyang. Kerjaan hilang, nggak goyang. Udah latihan. Bukan karena kerjaan gue hidup, gitu. Bukan karena kerjaan gue hidup. Kan cakep. Ngelihat ruko kebakar karena hidupnya tidak bergantung sama dagangannya, hidupnya tidak bergantung sama warungnya. Ngelihat ruko kebakar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya bisa istirahat. Warung kebakar habis udah. Bisa istirahat, bisa ngaji nih di Islamic Center itu. Coba kalau dia bergantung sama yang namanya warung, bukan Allahus Samad, tapi warung As-Samad. Kerjaan As-Samad, karir As-Samad, jabatan As-Samad, duit As-Samad, padahal udah diajarin. Wallah, siapa? Ahad. Allahus Samad. Sama dia aja tuh bergantung. Begitu kerjaan udah nggak ada, bingung lah kita. Dari mana ntar kita makan? Bini bergantung sama suami, ntar kalau suami mati sama siapa kita makan? Mau kawin lagi udah 62, umurnya udah telat. Jadi mantu bergantung sama mertua. Begitu cerai dia bilang, gue jadi susah sekarang udah nggak jadi mantu dia lagi. Apa sih? Ente hamba Allah. Tidak ada yang memecat dirinya sendiri menjadi hamba Allah kecuali dia sendiri. Dengan izin Allah tentu saja. Begitu kemudian kita ngajarin anak kita, diri kita nggak bergantung sama yang lain kecuali sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, la haula wa la quwata illa billahil alim. Enteng kita punya hidup. Daging naik berapapun harganya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mau naik nggak ada masalah. Murah juga dulu gua nggak beli. Mau naik berapa nggak ada masalah. Murahnya nggak pakai duit, mahalnya nggak pakai duit. Kok bisa begitu Ustaz? Ya, daging punya Allah, bukan punya toko daging.
Daging punya Allah, bukan milik pasar daging. Daging milik Allah, bukan milik pengusaha-pengusaha daging. Pengen daging, sholat duha aja udah. Kerja udah, dagang udah. Emang yang gak cukupnya udah. Tahu gak cukup lu ngandelin kerjaan, lu ngandelin usaha, lu ngandelin Allah dong. Itu pasti cukup. Allah udah bilang, hasbiyallah, hasbiyallah, alaihi tawakkaltu. Kepadanya kemudian kita berserah diri. Kita sholat duha 2 rakaat, cakep. Sholli sunnatat duha rakaatain ya Allah. Lil daging nih. Mau beli daging, mau punya duit, mau sholat duha aja dah. Mau minta sama Allah nih, miskin amat si Allah, dimintain daging aja nggak mau ngasih, kan nggak mungkin. Allah maha kaya. Kita gelar sejadah, ya nggak? Kita sholat duha dah. Sholli sunnatat duha rakaatain lillahi ta'ala. Allah, enteng, cakep. Kita datengin dulu yang punya pasar. Yang punya pasar kita datengin. Kita minta sama yang punya pasar. Habis minta jalan, tinggal ngambil, beres. Nggak percaya. Allahu Akbar. Sebelah kanan istri, atau sebelah kiri istri, sebelah kanan anak-anak. Kita beramai-ramai sekeluarga minta daging sama Allah nih pagi. Belum pernah kan ngandelin duit. Apalagi kalau duit masih ada, nggak bakal dicari Allah. Tapi kalau duit udah nggak ada, warung udah nggak ada yang ngasih, mertua udah nutup pintunya, saudara-saudara udah pada bilang emang lo miskin, lo susah, lo si males. Apalagi udah digituin kita sama saudara, pasti ente nangis nyari Allah. Jangan nunggu keadaan begitu, nanti dibikin begitu repot. Dari awal make it zero, bikin jadi zero, la-nya la nafi, la ilaha illallah. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah nanya sama malaikat-malaikatnya. Ini ada rombongan nih, ada keluarga nih ngadep. Apa yang dia mau? Daging ya Allah. Lo udah kirim? Kirim. Jangan sampai dia salam, kirim duluan. Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang disebut pertama kali siapa? Sabbih isma rabbikal a'la. Tapi kalau salah nyebut, sabbih duital a'la, gitu ya. Sabbihit tetanggal a'la. Begitu kita ngomong sama bini, dari mana buat bayar si kakak kuliah? Ya udah, kita ke saudara kita aja. Dia habis jual rumah, maka sabbihit saudaral a'la. Kita mengakui ada yang lebih tinggi daripada Allah. Nggak boleh. Sabbih isma rabbikal a'la. Terus kemudian Allah suruh deh, fasalla, sholat sana. Bukan nggak penting ikhtiar, tapi jangan jadiin ikhtiar itu Tuhan. Boleh jadi, boleh enggak. Boleh hasil, boleh enggak. Nyari mah nyari aja. Tapi nggak bakalan seorang mukmin kemudian dia gelisah. Abang gagal ini nyaloin villa. Nggak bisa dah. Kita operasi anak kita, nggak ada duit, nggak benar. Jualan-jualan aja, begitu nggak laku pasrah, cukup dengan pemberian Allah. Hari ini Allah memberikan kita kegagalan, nggak apa-apa juga. Yang penting yang kita kemudian yakinin, Allah pasti ngasih. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim kita udah diajarin tentang siapa Tuhan kita, Allah. Lafis suhufil ula, ada di suhuf yang pertama. Kita naik lagi rokat yang kedua. Habis sabihis kan apa? Al-Wasiyah ya. Naik lagi. Orang lain nggak sempet bahkan dia ganti pakaian, daster bolong dia pergi ke pasar. Kita malah beramah-ramah sama Allah. Cakep kan tuh? Cakep gak? Kita pengen belanja, pengen segala macam, kita datang bukan ke rumah orang kaya, tapi datang ke yang maha kaya dan kita antengin, kita anteng. Ini pantat dibikin seneng. Banyak orang sama Allah tuh nggak demen. Bawaan ada yang kabur aja kabur. Begitu assalamualaikum kabur aja jalan. Begitu assalamualaikum langsung cek status. BB ada yang masuk enggak? Facebook ada yang update enggak? Tenangin diri kita, bahagiakan diri kita bersama Allah. Kelar, salam dapat 4 rakaat. Kita doa. Allahumma inna duha'uka wal baha'a. Mana suaranya nih? Wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata. Nah, sekarang wat daginguka. Wah sepatu uka. Wah sayuruka. Ente mau apa? Mau jengkol? Wah jengkol uka. Wah tomata, wah cabea, wah bawanga. Lillah, semuanya punya Allah. Wal pasara, pasar milik Allah, pasaruka. Wal duituka. Apa yang bukan punya Allah? Punya Allah semuanya. Atini ma'ataita ibadakas salihin. Bagi kami ya Allah. Bagi kami, kasih kami ya Allah. Apa-apa yang kau kasih kepada orang-orang yang saleh. Habis kelar minta udah, ikhtiarnya dah. Udah ibu jalan, bapak jalan ke pasar, masuk pasar udah, ucap salam tuh sama tukang daging. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pengen nanya bang, ini daging punya siapa?
Gitu Kiai. Tanya baik-baik tanya. Maaf nih Pak tukang daging, pengen nanya aja nih Mak, ini daging punya siapa? Nanti dia jawab, punya kita Bu Haji. Salah loh. Salah, punya Allah. Mau gue bacain ayatnya? Hah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bang, semua yang di langit dan di bumi punya Allah. Tadi saya udah minta bungkus 2 kilo aja. Insya Allah Bu, satpam datang tuh. Allah tidak mungkin mempermalukan ibu. Masuk aja. Yakin seperti orang yang nenteng duit. Yakin dong. Kalau kita punya duit kan mantap masuk pasar, betul nggak? Tapi ente aneh kita megang Allah, bawa Allah, nenteng Allah. Masa jadi kalah sama orang yang cuma nenteng duit? Harusnya nggak begitu. Masuk aja. Nggak usah pakai nanya berapa duit, langsung aja bilang 2 kilo. Udah bener nggak percaya, jajal, pulang ke pasar dulu. Masuk udah pasar mana aja terserah. 2 kilo Pak. Ntar Allah kirim malaikatnya datang dah ke Sodri belanja Kiai. Beli apaan? Beli daging, bungkusin, gua tahu dia orang susah, gua bayar. Datang teman SMA, wajahnya wajah teman SMA. Datang ke kita, wajahnya teman-teman kita kuliah. Ke pasar Ji? Iya ke pasar. Tumben, bini lu kemana? Ada bini di rumah. Beli apaan? Beli daging. Sama, gue juga beli daging. Lu beli berapa kilo? Lu berapa? Gue 2 kilo. Ya gue 2 kilo juga. Tukang daging ngebungkus, dikasih ke kita. Apa kata teman kita? Kau usah bayar, biar aneh yang bayar. Subhanallah. Allah tuh. Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentaranya di muka bumi ini sama di langit. Tinggal perintah. Cakep, nggak pakai duit, jajan. Ntar malam deketin tukang nasi goreng, deketin. Yakinnya dong. Kalau belum apa kau udah bilang nggak bakalan. Iya nggak bakalan dong. Lo sholat hajat dulu ya kan. Kalau malam sholat hajat. Laki ngelihat anak sulung pergi ngambil wudhu. Kita nanya nih jadi bapak yang udah ngajarin tauhid, iman sama ilmu yakin sama anak. Lo mau sholat apaan? Sholat hajat Pak. Emangnya? Mau minta sama Allah nasi goreng. Hebat gak tuh? Minta sama Allah nasi goreng. Iya gak? Nggak ada urusan sama duit. Nggak ada urusan. Wa inna nasiya nasiyuka. Semua nasi milik engkau ya Allah. Wa inna tukangnya tukang muka. Tukangnya juga punya Allah. Salat hajat di usoli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Abis salat hajat doanya minta nasi goreng. Allahumma inna nas'aluka nasi gorengan. Ya Allah kami minta kepadamu nasi goreng Muhammad cabe ya, dan pakai cabe. Wa ma'a telora sama telurnya. Habis mantep tutup masolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus datangin tukang nasi goreng. Mantapnya enggak? Datangin tukang nasi goreng. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita tanya sama tukang nasi goreng. Modus nih modus. Bang, ini nasi goreng punya siapa? Kata tukang nasi goreng begini. Maaf ya, gue juga hadir tadi di Islamic Center. Nggak mempan sama gue mah nggak mempan. Lu mau sholat kayak apa kayak lu bayar tetap. Ini tukang nasi goreng nih, kita sholatin nih. Kita jalan dari rumah kita baca salawat, ya nggak? Betul nggak? Begitu kita datang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nasi goreng punya siapa Bang? Nggak mempan. Gue juga datang tadi pagi. Gue tahu nih bakal banyak yang sholatin gue. Agak bayar, tetap bayar. Kita jawab dong. Ya elah si abang ditanya punya siapa, jawabannya panjang bener. Kalau emang datang, ya jawab aja punya siapa. Emang juga punya Allah kata dia. Tapi lo tetap bayar. Iya udah cerewet udah sebungkus. Ingat yakin. Kalau ente mundur nggak yakin dong.
Nggak yakin dong. Jangan mundur. Jangan mundur, tetap pesan. Tetap pesan. Kali ini tukang nasi goreng nggak kehabisan akal. Bayar dulu. Kata yang belakang, udah jangan ribut, saya yang bayar bang. Nah, emang juga gitu. Ah, percaya. Bu, kalau gitu ngarepin gratisan lu. Sebaik-baiknya ngarep sama Allah, lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Lu paham nggak? Lu kalau gitu jelek dong, apa-apa ngarep tuh. Gimana? Apa-apa ngarep sama Allah itu paling benar. Yang salah itu apa-apa ngarep sama orang. Testimoni terbaru, ya Rahimin, ya Sodri, testimoni terbaru nih ke saya masuk. Alhamdulillah ada seorang ibu ternyata lebih gila daripada ustadznya. Dia pengen banget kijang mobil putih. Pengen banget kijang mobil putih. Dia dengerin TV, kata si ustadz, kalau emang pengen mobil kijang warna putih, doa. Doa di dalam kamar, doa di showroom. Dudukin tuh mobil kijang putih. Kelilingin baca salawat. Sholat di sampingnya, insya Allah dapat. Ternyata ada yang jajal. Ada yang jajal. Saya begitu baca emailnya, ketemu sama saya dan dia sedekah, saya sampai geleng-geleng kepala. Subhanallah, gue bilang, gue jadi ustadz nggak gitu-gitu amat gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiblat kemana? Gitu. Nanya di showroom kiblat kemana? Tapi kan ini cerita udah di TV. Cerita ini udah di TV. Tidak semua orang marketing nonton, tapi tidak semua juga tidak nonton. Ada juga yang nonton. Tidak semua orang tidak dengar, tidak semua orang juga ya tidak dengar. Ada juga yang dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngelihat mobil kijang putih. Oh, di sana Bu. Ayo saya antar, dia antar. Apa kata si ibu ini? Diam-diam sini ya. Saya mau keliling dulu. Itu kijang putih diputerin baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terus muter. Si marketing puyeng. Ngapain ini si ibu? Yang begini. Bener-bener plak. Dia tiru plak. Dia bilang sama si marketing, Bang, tolong angkat tangannya. Gitu. Maksudnya Bu, saya mau doa tolong aminin. Atau Ustadz Yusuf begitu katanya. Iya, marketing begini, males banget begini. Ya Allah, saya pengen banget kijang putih. Engkau tahu saya nggak punya duit. Ini si marketing males bener kan? Dengar nggak punya duit males gitu. Amin. Nah, ya Allah, mudah-mudahan dah engkau kasih saya kijang putih nih, dia bisa ngaji kemana-mana, ngaji ke Agim, ngaji ke Arifin Ilham, ngaji ke Ustaz Sukmasur, ngaji ke Habib Nopol, ngaji ke... Dikira marketing cukup tuh penyiksaan sampai di situ. Dia keluarin tasnya, ada mukena. Dia tanya, ini kiblat kemana? Pergi seperti di TV, diunjukin lah musola. Ibu kalau mau sholat, musola ada. Jangan, kata si ustadz, sholatnya dekat mobil. Diomelin tuh masih ibu. Percis. Saya bilang tuh, plak. Ini nih ya, belum tentu nih ibu-ibu ini pulang ke pasar, belum tentu. Kalau orang gila aja gitu. Padahal itu yang paling enak. Nih. Saya nanya nih, insya Allah aman. Yang ini aman, karena kita tidak bicara bab sedekah. Kita hari ini tidak bicara bab sedekah. Insya Allah emas aman, cincin aman, gelang aman, nggak bakal keluar. Hari ini kita bukan bicara sedekah. Cuman saya pengen nanya, siapa yang nggak pakai cincin? Yang nggak pakai. Iya mana ngacong? Yang nggak pakai cincin, nggak pakai kalung, nggak pakai giwang mana? Udah lu pulang jangan ke rumah, ke toko emas. Nggak percaya dibilangin. Ayo. Inna duhaa wal bahaa wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata wal cincina wal kalunga wal gelanga wal emasa, cincinuka, kalunguka, gelanguka, emasuka. Punya Allah, takut amat sih ente. Ente nih hamba Allah, tinggal minta, datang aja deh. Ya yang lain pulang sholat hajat dulu, terbanyak yang sholat hajat 100 nih. Ada mau emas dulu ya. Datengin toko emas. Sebut aja udah, yang ini berapa gram? 5 gram.
Coba sini, jajal pakai. Gitu. Ini si ibu ini, Bu. Dia jajal itu. Dia sholat. Dia bilang setiap Sabtu, Ustaz, setiap Sabtu saya datengin itu showroom. Si showroom begitu ngelihat dia lagi, jadi dia lagi. Ntar gue salawat lagi, ntar gue ngaminin lagi, ntar dia sholat lagi. Tapi bu, saya bilang tadi, tidak semua marketing tidak dengar Yusuf Mansur. Tidak semua marketing tidak lihat Yusuf Mansur. Tidak semua marketing tidak tahu Yusuf Mansur. Ada yang tahu. Yang tahu ini bilang, biarin aja. Kita pengen tahu dia berhasil apa enggak. Rupanya dijajal. Allah dijajal. Si ibu ini begitu datang Kijang Putih nggak ada, dia pindah ke showroom lain. Pokoknya saya nggak mau. Saya pengennya Kijang warna putih. Subhanallah ini cerita. Kejadian. Bulan ke-8 anaknya berangkat ke luar negeri. Kerja di luar negeri. Sekali ngirim ke si ibu 120 juta, 120 juta, 120 juta. Bulan ke-8 dia tenteng tuh duit. Bulan ke-9 dia tenteng tuh duit. Mau salawat lagi gitu. Dia bilang sembarangan, mau bayar. Gitu. Marketingnya pada bingung. Tembus juga ibu. Tembus. Emang lo kata jodi tembus. Waktu di TPI MNC zaman dulu ada cerita yang ibu bapak malah live saat itu. Dia datang, korban Yusuf Mansur. Dia yakin banget Allah ada di mana-mana, termasuk di Carrefour. Allah ada di mana-mana katanya, termasuk di Carrefour. Jadi sebelum berangkat ke Carrefour, dia catat belanjaan-belanjaan. Dia taruh di atas sejadah, disolatin tuh belanjaan. Dia bilang sama Allah, saya pengen ilmu yakin ya Allah, izinkan saya ngalamin apa yang diceritain sama Ustadz Yusuf Mansur. Dia doa, dianggap cukup, dia kantongin tuh belanjaan. Dia berangkat itu ke Carrefour tanpa bawa duit seperak pun. Dia ambil troli, dia ambil belanjaan-belanjaan, lalu ngantri bersama orang-orang yang bawa duit. Sampai di kasir ada 5 kurang lebih, pergi 1 tinggal 4 gitu ya. Pergi 4, pergi 1 tinggal 3, pergi 1 lagi tinggal 2, pergi 1 lagi tinggal dia dah. Tinggal dia nih. Nggak ada gemeternya, dia bilang, sayang nggak ada gemeternya. La takhaf wa la tahzan, begitu kata Ustadz, nggak perlu khawatir, Allah pasti bayarin. Memang orang gila dah. Ini. Saya aja nggak begini amat sih bilang. Dia taruh semua, disebut angkanya 700.000 sekian. Apa dia bilang? Sebentar, saya nunggu Allah dulu, begitu. Habis dia udah dikandangin satpam. Orang rame, ada sebagian ngasih tahu sama dia. Sebagian ngasih tahu sama dia. Ustadz ceramah jangan ditelan mentah-mentah. Belanja tetap pakai duit. Nggak bisa pakai duit. Nggak, saya tetap mau nungguin Allah. Lagi rame-rame kayak begitu, obeknya Carrefour datang. Udah biar saya yang bayar 800.000 tuh kurang lebih. 800.000 kayak dibayarin sama tuh obek. Orang bilang kasihan banget nih obek, akhirnya jadi bayarin nih orang. Belum tentu itu obek beneran. Belum tentu itu OB beneran. OB beneran juga nggak bakal gila bayarin orang. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ada kalanya bu, ada kalanya yang ibu bapak minta plak, langsung ada di rumah, nggak ngerti siapa yang ngirim. Kita fisik kita nih berangkat ke pasar, sampai pasar tukang daging nggak pernah nongol. Kita tungguin di tukang daging, nggak ada tukang daging. Tukang daging nggak ada. Kita udah siap-siap mau nanya, ini daging punya siapa? Tapi ini tukang daging nggak ada, mau nanya siapa? Kita tungguin tukang daging setengah jam nggak ada, 1 jam nggak ada, kita pulang.
Padahal tukang daging dijemput sama malaikat Allah yang lain. Bang, ada temen abang di luar. Siapa? Si Fulan. Betul teman kita tuh. Dia pergi keluar, dia tinggalin lapaknya. Supaya apa? Supaya kita nggak sempet nanya sama nih manusia. Bisa. Atau mata kita yang dibikin nggak ngelihat, sah-sah aja Pak. Mata kita dibikin nggak ngelihat. Kalau tukang daging tuh ada. Bener loh Bu. Ini temen di depan mata bisa nggak ngelihat kita. Kalau Allah nggak ngizinin ngelihat, tapi teman di belakang bisa berasa ada teman kita di belakang, padahal tidak kelihatan. Semua izin Allah. Kita pulang nih, kita pikir udah nggak ada daging, tapi sampai rumah ada semur. Kita nanya sama laki kita, sama laki ibu. Kita nanya sama anak, ini semur dari siapa? Dia di ibu-ibu pengajian, ditanyain, kok nggak datang? Asrokolan kok nggak datang? Kita bingung di kampung, siapa yang asrokol? Di kampung ini kan kalau ada yang selamatan kita pasti tahu. Lagi biasanya malam, siapa yang bikin pagi? Dibuka, Masya Allah semur daging. Nih cerita Maryam. Maryam ibunya Isa alaihissalatu wassalam. Dipelihara sama Zakaria alaihissalatu wassalam. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, itu ada makanan di situ. Nabi Allah Zakaria nggak pernah ngelihat ada yang keluar masuk, tuh ada makanan. Dibilang sama Maryam, ini makanan dari Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah kemudian Nabi Allah Zakaria berdoa di tempatnya Maryam. Terus ketika Nabi Allah Zakaria sholat, fanadathul malaikatu. Malaikat ada malaikat manggil Nabi Zakaria. Zaman dulu para nabi dan orang-orang yang dipilih berhak melihat malaikat Allah, kecuali kita. Kita tidak diizinkan oleh Allah. Insya Allah begitu, kecuali Allah berkehendak ya. Ente nggak bakal tahu kalau yang beliin sepatu buat anak, tiba-tiba datang pamannya, dengar ponakan gua mau sepatu. Iya cing, iya udah gua beliin gitu. Belum tentu itu encing beneran. Belum tentu itu encang beneran. Belum tentu itu pamannya beneran. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah jawab, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ini nih ilmu begini kita kudu ada. Nih yang laki-laki, woi laki-laki bawa bapak. Siapa yang punya motor? Yang punya motor. Sekali-kali jajal gak usah isi bensin. Lo tepok aja itu tangkinya. Lo baca sholawat, lo doa sama Allah. Bilang sama Allah. Bukan karena bensin motor ini hidup, tapi karena engkau ya Allah. Insya Allah temannya bilang, lo gila. Biarin aja. Begitu motor nih mogok, nggak ada bensin, bapak keluar rumah, jongkok tuh di samping motor, pegang tuh tangkinya, baca sholawat 100 kali, berdoa sama Allah supaya ini motor nggak ada bensin juga tetap jalan. Allah punya kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Betul nggak Allah maha kuasa? Begitu lagi berdoa, temannya datang. Belum jalan loh, belum. Ya udah yuk, gua anterin, gua gonceng loh. Subhanallah. Ini motor nggak perlu diisi bensin, tetap nyampe kantor. Ya kalau gitu mah nggak aneh Ustaz, aneh. Biasanya kan lu gantungin diri sama duit. Saya dulu belajar. Emang wayahnya susah. Begitu mogok habis bensin saya parkir aja. Gua ngaji pinggir jalan. Alhamdulillah Bu, nggak ada yang jemput. Kagak aneh. Ya tapi kan emang kudu sabar emang. Kalau emang nggak dapet ya nggak apa-apa. Ayo, duit harus dicari. Tapi umpama nggak ada, udah tenang aja. Cari Allah ya. Allah nggak pernah nggak ada. Kalau kita nyari Allah, Allah nggak pernah nggak ada. Allah pasti ada. Biasain. Siapa yang belum pernah ke Mekah? Yang belum pernah haji umroh siapa? Pengen pergi haji umroh? Mana coba angkat tangannya?
Masya Allah. Minta sama Allah. Wa inna makkata makkatuka, wa innal madinata madinatuka. Sesungguhnya Mekah milik Allah, Madinah milik Allah. Doa aja doa. Ikhtiar gimana nih kalau nggak ada ikhtiarnya? Bos, siapa juga yang ngomongin nggak usah ikhtiar? Nggak begitu. Bab hari ini kita ngomongin bab minta, bab yakin, bab iman, bab percaya, bab ikhtiar ya kudu. Gimana caranya? Ibu datang dong ke travel bureau. Itulah ikhtiar orang yang nggak punya duit. Nanya itu ikhtiar juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk Bu Haji, duduk gitu. Mau tanya umroh Mekah, Madinah berapa duit? Mau yang berapa hari? Mau yang 17 hari. Lama amat? Iya, saya mau sekalian ke Palestina, mau sekalian ke Jordan. Malaikat nih berdua ngomong nih, ini orang nggak punya duit mintanya banyak nih. Nah kalau emang minta sama Allah, ngapain cuma minta umroh biasa? Tuh nggak? Minta aja umroh plus Jordan, plus Palestina. Berapa duit? 3.700 ibu. Nggak. Saya mau yang bisnis kelas. Bisnis kelas. Kita punya nih malah yang first class. First class berapa duit? 120 juta satu orang. Ya udah, saya ambil itu. Berdua sama laki saya. Ibu bayarnya kapan? Nanti gue doa dulu. Bawa brosurnya, catat tanggalnya, bawa sholat dah. Sholat malam bawa, sholat duha bawa, sholat fardu bawa, tiap ke pasar bawa, doa. Ya Allah ibu bapak, kisah saya tutup nih, kisah saya tutup. Zamannya Asep masih jadi santri. Ini kisah ini zamannya Asep masih jadi santri. Saya waktu itu nggak kayak sekarang. Sekarang alhamdulillah kata Kiai duitnya banyak. Zaman dulu alhamdulillah duit banyak juga. Ukuran saat itu. Datang nih Ustadz Rahim. Ustazuna, habis makanan habis di dapur. Asep mungkin masih ingat tempatnya dulu di majelis. Makanan habis Ustazuna. Ya udah, panggil anak-anak, suruh datang ke majelis. Semua datang ke majelis semua. Saya ceramah di situ. Boy, kita belum punya donatur, tapi kita punya Allah. Ayo kita baca Yasin. Kita minta sama Allah supaya Allah ngirimin makanan. Asep dan kawan-kawan yang jumlahnya saat itu mungkin 40 atau 50 orang, itu pada baca Yasin, pada ngaji, minta. Tanpa ada yang tahu Pak, di antara kami datang satu orang bawa mobil kijang. Datang satu orang bawa mobil kijang. Dia bilang dia lagi ulang tahun, lagi pengen ngasih makan sama santri. Kok bisa coba? Jamnya jam 4, 4:30, iseng amat. Kalau emang dia niat kan malam dia datang makan malam ya. Ini ada mobil datang, anak-anak pada ngaji. Rohim datang ke saya dengan pandangan yang insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Saya bilang sama Allah, cuman ini nggak sopan kalau kita tanya dia malaikat apa bukan. Kan nggak sopan nih kalau kita tanya. Coba sini. Gue mau nanya, lu orang beneran apa malaikat? Kan nggak mungkin kita tanya, nggak mungkin. Tapi saya yakin sekali. Apa yang Allah bilang? Apa yang Allah bilang? Ketika Allah bercerita tentang kisah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah kisah Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika Maryam minggir ke timur. Terus apa yang terjadi? Begitu berkholwat, Allah kirimkan kepada Siti Maryam Jibril, betul? Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan Jibril kepada Maryam. Kami kirimkan Jibril. Tapi apa yang terjadi? Maryam tidak mengenali kalau itu adalah malaikat Allah. Apalagi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur lebih lagi tidak mengenali kalau itu malaikat Allah. Dan gak usah nanya, makan aja udah. Jangankan saya Yusuf Mansur, jangankan Siti Maryam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam di surah Az-Zariyat didatengin laki-laki, tamu-tamu, dia juga tidak paham yang datang ini siapa.
Nabi Ibrahim ngetes. Dia bikinlah daging muda, dihidangkan di daging bakar muda. Apa kata Nabi Allah Ibrahim kepada Siti Sarah, istrinya? Kalau ini tamu makan, berarti dia orang. Kalau ini tamu nggak makan, insya Allah dia rojulun karim. Dia adalah malaikat-malaikat Allah. Ternyata benar. Begitu dihidangin nih tamu 5 apa 6 orang begitu, dijawab, maaf wahai Ibrahim, kami nggak makan yang beginian. Ditembak sama Ibrahim. Udah kalau gitu ngomong aja, maksudnya apa? Gitu. Karena ente ini malaikat-malaikat Allah. Baru nih jawab malaikat Allah, betul. Kami ingin mengabarkan kepada engkau wahai Ibrahim, bi Ishaq, akan hadir namanya Nabi Ishaq. Apalagi Yusuf Mansur, apalagi kita orang. Begitu kita makan di restoran Padang, pokoknya Allah aja lah, la haula wala quwata illa billah, masuk aja udah, masuk. Makan aja dulu udah, jangan mikirin bayar. Kalau emang Allah belum datang, situ aja penginap-nginap situ. Kan di warung Padang kalau kita pulang baru bayar. Ya selama kita nggak pulang kan nggak bayar. Di situ aja udah. Insya Allah Bu, datang satu orang yang duluan, lebih dulu daripada ibu, duduk di pojokan sama keluarganya. Kita pikir nih keluarga biasa. Kita dengar dari pojokan orang ini ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga-keluarga yang dirahmati Allah, hari ini kita bersyukur kita ngarahin ulang tahun mbah kita yang ada di sini. Semua yang ada di warung Padang ini, baik yang hidup, yang duduk dekat kita, maupun di meja-meja belah-belah sono, ini kita bayarin semua. Kita nguping, waduh, kita dibayarin juga. Belum tentu itu keluarga itu, orang-orang itu belum tentu manusia. Bahkan belum tentu warung Padangnya itu warung Padang manusia. Belum tentu. Betul Ji. Satu pasar Allah bikin isinya malaikat semua, bisa juga. Allah kalau berkehendak bikin ente umroh, belum tentu ente datang ke airportnya manusia. Naik pesawatnya manusia, isinya semua manusia, belum tentu. Sampai Ka'bah, sampai Mekah, apa halangan Allah membuat lagi buat ente semua satu dunia, seakan-akan itu normal, padahal aslinya bukan. Sampai pulang lagi ke tanah air, dia cerita, aneh saya kemarin umroh, nggak ada satupun orang Indonesia, begitu katanya. Nggak ada satupun penumpang, semua orangnya bule semua, orang luar semua. Ya emang nggak ada orang, semua isinya malaikat semua, bisa juga gitu, bisa juga. Makanya jangan berkecil hati, semua ada Allah. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, kita baru belajar ilmu yakin, belum belajar ilmu syariatnya, belum belajar nih. Mudah-mudahan nanti ada pengajian kapan ya, 2 bulanan, apa 3 bulanan gitu ya. Mau ngumpul lagi di sini mau? Kita bikin misalnya 2 bulanan, 3 bulanan mau? Ya, minta lagi nasi kotak sama kayak Sodre. Insya Allah. Baru kali ini pengajian ada nasi kotaknya. Subhanallah. Masya Allah. Buat kiai malayan Al Jazeera kan main. Nasi mandi gitu ya. Iya, gua bawa 1 nampan dah. Iya, insya Allah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih kami ilmu yakin, kasih ilmu buat kami Allah, yang percaya bahwa Engkau yang punya semuanya, dan bikin kami senang, kami ridha, kami bahagia bahwa Engkau lah Tuhan kami, Allah Tuhan kami yang segala-galanya ada padamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai oleh-oleh, coba wirid ini didawamin. Ini wirid anti susah, wirid anti galau, wirid anti sulit. Pokoknya kalau ada yang nggak enakin hati, baca wirid ini. Mau ngamalin nggak? Ayo coba baca bareng-bareng. Bacanya 11 kali depan kaca, ya. Bacanya 11 kali depan kaca. Ini wirid ampuh bener. Insya Allah pada senang. Habis baca ini pada senang. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yusuf, ya Mansur. Iya baca 11 kali tuh. Depan kaca lu bacanya. Bayangin coba, ente nyebut nama aneh aja udah senang, betul nggak? Ente nyebut nama aneh udah senang, betul? Apalagi ente sebut ya Fattah, ayo, ya Razzaq, ya Fattah,
Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq. Baca deh. Sekurang-kurangnya sekali aja dia habis sholat begitu. Sekurang-kurangnya. Syukur-syukur kita 3, 7, 11, 33, 111 dawam. Habis itu didawamin. Insya Allah mudah-mudahan. Lihat, tengok tadi, tengok. Ketika ente baca Ya Yusuf Ya Mansur, senang tidak? Senang tidak? Gembira tidak? Tertawa tidak? Apalagi kalau kita nyebut Ya Fattah, Ya Razzaq. Wahai yang maha membuka, wahai yang maha memberikan rizki, insya Allah semua bakal kebuka buat kita semua. Makasih Kiai Sodri, makasih banyak atas kesempatan buat saya bisa berkenalan, silaturahim kepada ibu bapak semua, kepada teman-teman di Jakarta Islamic Center. Makasih juga buat Abi, buat Kiai Rohimin. Mudah-mudahan pahala saya ceramah hari ini buat beliau-beliau, amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Selamat nemuin tukang daging, tukang sayur, tukang cabai, tukang tomat, tukang bawang. Selamat jalan ke restoran mana aja. Selamat ke toko emas, yang laki-laki ganti motor showroom. Selamat ke semua tempat. Yakin semuanya milik Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng, baca bareng. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jangan pulang dulu ya. Nasi bungkusnya kan belum dibagi ya. Masih ada kiai-kiai yang lain yang akan ngasih mauidhah hasanah insyaallah. Terima kasih juga buat kawan saya Pak Giarta dan Ibu Happy yang udah jemput saya. Mudah-mudahan Allah SWT ngebalas. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Saya minta waktu boleh dikit? Doain saya. Doain saya, terserah doanya apa aja terserah. Doain saya sebentar, terserah doanya apa aja. Silakan. Amin kabul. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.